outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas teori terkait titrasi iodometri terlebih dahulu. Mulai dari teori reduksi oksidasi secara umum, jenis-jenis indikator yang digunakan dalam titrasi reduksi oksidasi, kemudian lebih spesifik membahas prinsip titrasi iodometri. Setelah mengetahui teorinya, kita akan lanjut membahas aplikasi dan manfaatnya dalam analisis kuantitatif. Bisa untuk bahan baku farmasi dan juga sediaan farmasi. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai. Titrasi iodometri ini termasuk ke dalam jenis titrasi redox atau reduksi oksidasi. Reduksi merupakan pengikatan elektron oleh atom atau ion atau molekul. Misalnya ion Fe3+ yang mengikat satu elektron menjadi ion Fe2+, sehingga bilangan oksidasinya menurun dari +3 menjadi +2. Sedangkan oksidasi merupakan pelepasan elektron oleh atom atau ion atau molekul. Misalnya dua ion ini yang melepaskan 2 elektron menjadi I2, sehingga bilangan oksidasinya meningkat dari -1 menjadi 0. Yang mengalami reduksi dan menyebabkan zat lain teroksidasi disebut dengan oksidator. Sedangkan yang mengalami oksidasi dan menyebabkan zat lain terreduksi disebut dengan reduktor. Contohnya reaksi Fe3+ dengan ini menghasilkan Fe2+ dan I2. Nah, karena Fe3+ mengalami reduksi dan menyebabkan imine teroksidasi, maka Fe3+ disebut dengan oksidator. Sedangkan imine mengalami oksidasi dan menyebabkan Fe3+ terreduksi, maka ini disebut dengan reduktor. Jelas ya? Dalam titrasi redoks terdapat 4 jenis indikator. Yang pertama, indikator dalam, yaitu indikator yang ditambahkan ke dalam titrat. Masih ingat ya, titrat itu zat yang dititrasi, yang ada di Erlenmeyer. Kalau titran itu zat yang mentitrasi, yang ada di Burette. Nah, indikator dalam ini harus bisa memberikan perubahan warna yang jelas. Contohnya amilum, yang pada dasarnya tidak berwarna, namun ketika ada I2, amilum akan membentuk kompleks berwarna biru. Inilah yang digunakan sebagai indikator dalam iodometri. Yang kedua, ada indikator luar. Indikator luar ini berada di luar titrat dan titran. Jadi titrat diteteskan ke indikator luar ketika sudah mendekati titik akhir titrasi. Contohnya kalium ferricyanida. Namun jenis indikator luar ini jarang digunakan karena hasilnya kurang memuaskan. Yang ketiga adalah autoindikator, yaitu menggunakan titran sebagai indikator. Ini khusus untuk titran yang dapat berubah warna ya, di mana ada perubahan warna antara bentuk oksidasi dan bentuk reduksi. Contohnya KMNO4. Kelebihan tetesan KMNO4 akan menyebabkan larutan berwarna merah muda. Inilah yang menjadi titik akhir titrasi permanganometri. Dan yang terakhir adalah potensiometri. Cara ini dipilih bila tidak ada indikator visual yang cocok. Jadi kalau indikator-indikator yang tadi tidak ada yang bisa digunakan, maka pilihan terakhir adalah potensiometri, yaitu penetapan kadar menggunakan alat yang dinamakan potensiometer. Oke, sekarang kita masuk ke titrasi iodometri. Iodo berasal dari kata iodium atau I2. Jadi titrasi iodometri ini adalah titrasi tidak langsung, di mana iodium atau I2 yang terbentuk atau ditambahkan berlebihan dititrasi dengan natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Ada lagi namanya titrasi iodimetri, sama-sama menggunakan iodium. Nah, bedanya iodometri ini adalah titrasi tidak langsung. Jadi kelebihan iodium yang dititrasi, iodiumnya sebagai titrat. Sedangkan iodimetri adalah titrasi langsung, iodiumnya sebagai titrat. Jadi prinsipnya, suatu zat oksidator dalam bentuk oksidasinya akan bereaksi dengan imine.
menghasilkan I2 dan zat tadi akan tereduksi. Nah, I2 yang dihasilkan akan diikat oleh amilum sebagai indikator dalam. Awalnya amilum tidak berwarna. Ketika berikatan dengan I2 akan membentuk kompleks berwarna biru. Nah, I2 ini akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Reaksinya, iodium I2 ditambah 2 ion tiosulfat S2O3 2- menghasilkan 2 ion imin dan ion F4O6 2-. I2 tereduksi menjadi imin, maka I2 bertindak sebagai oksidator. Sedangkan S2 adalah titrasi langsung, iodiumnya sebagai titra. Jadi prinsipnya suatu zat oksidator dalam bentuk oksidasinya akan bereaksi dengan imin, menghasilkan I2, dan zat tadi akan tereduksi. Nah, I2 yang dihasilkan akan diikat oleh amilum sebagai indikator dalam. Awalnya amilum tidak berwarna. Ketika berikatan dengan I2 akan membentuk kompleks berwarna biru. Nah, I2 ini akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Reaksinya, iodium I2 ditambah 2 ion tiosulfat S2O3 2- menghasilkan 2 ion imin dan ion F4O6 2-. I2 tereduksi menjadi imin, maka I2 bertindak sebagai oksidator. Sedangkan S2O3 2- teroksidasi menjadi S4O6 2-. Maka S2O3 2- bertindak sebagai reduktor. Setelah semua I2 bereaksi dengan S2O3 2-, maka amilum akan kembali tidak berwarna. Maka inilah yang menjadi titik akhir titrasi, yaitu ketika biru tepat hilang. Maka ketika itulah I2 sudah bereaksi semuanya. Nah, I2 dengan amilum ini sangat kuat. Apabila penambahan indikator amilum di awal bisa menyebabkan tidak semua I2 akan bereaksi dengan S2O3 2-. Oleh karena itu, amilum ditambahkan ketika sudah mendekati titik akhir titrasi ya. Nah, Na2S2O3 ini bukan baku primer ya. Jadi untuk menentukan normalitasnya perlu dilakukan pembakuan terlebih dahulu menggunakan baku primer. Biasanya baku primer yang digunakan adalah KiO3. KiO3 ditambahkan larutan Ki dan larutan H2SO4 sehingga dihasilkan I2 sesuai persamaan reaksi di samping ini. IO3- dari KiO3 bertindak sebagai oksidator. Biloxnya turun dari +5 menjadi 0. Sedangkan imin dari Ki bertindak sebagai reduktor. Biloxnya naik dari -1 menjadi 0. Selanjutnya, I2 yang dihasilkan tadi dititrasi dengan Na2S2O3. Bisa kita lihat dari persamaan reaksi di samping ini. I2 bertindak sebagai oksidator, biloxnya turun dari 0 menjadi -1. Sedangkan S2O3 2- bertindak sebagai reduktor. Biloxnya naik dari +2 menjadi +2,5. Nah, ketika warnanya mulai kuning pucat, maka tandanya sudah mendekati titik akhir titrasi. Saat itulah ditambahkan amilum. Maka I2 yang masih tersisa akan berikatan dengan amilum, sehingga warnanya akan berubah menjadi biru. Ketika dititrasi lagi dengan Na2S2O3 sampai warna titrasinya tepat hilang. Kemudian dititrasi lagi dengan Na2S2O3 sampai warna birunya tepat hilang. Artinya I2 yang tersisa tadi telah habis bereaksi dengan Na2S2O3 dan titrasi selesai. Nah, setelah paham teorinya, kita jadi bisa membedakan titrasi iodometri ini dengan jenis titrasi redox lainnya. Dari jenis titrasinya, titrasi iodometri ini adalah titrasi tidak langsung. Sedangkan titrasi iodimetri dan titrasi permanganometri adalah titrasi langsung. Titran yang digunakan untuk titrasi iodometri ini adalah reduktor,
yaitu Na2S2O3. Sedangkan pada titrasi iodimetri dan permanganometri, titran yang digunakan adalah oksidator. Pada iodimetri titrannya I2, sedangkan pada permanganometri titrannya KMnO4. Bagaimana dengan titratnya? Kalau iodometri ini titratnya tentu oksidator. Sesuai dengan prinsip redoks, senyawa reduktor akan bereaksi dengan senyawa oksidator. Karena titrannya reduktor, maka titratnya harus oksidator, yaitu I2. I2 ini diperoleh dari hasil reaksi imin sebagai reduktor dengan zat yang akan dianalisis sebagai oksidator. Jadi pada iodometri, zat yang akan dianalisis adalah oksidator ya. Contohnya metampiron, penisilin G, dan rifanol. Berbeda dengan titrasi iodimetri yang menggunakan titrat sebagai Contohnya metampiron, penisilin G, dan rifanol. Berbeda dengan titrasi iodimetri yang menggunakan titrat senyawa reduktor. Titratnya ini merupakan zat yang akan dianalisis. Contohnya vitamin C. Begitu juga dengan permanganometri, titratnya juga senyawa reduktor. Contohnya FeSO4. Lanjut indikatornya. Iodometri dan iodimetri sama-sama menggunakan indikator amilum, tapi beda cara penambahan indikatornya. Jika iodometri penambahan amilum saat sudah menjelang titik akhir titrasi, sedangkan pada iodimetri penambahan amilum di awal titrasi. Sesuai yang kita bahas tadi, bahwa prinsip titrasi iodometri ini adalah reaksi antara oksidator dengan reduktor. Maka gram ekivalen dari oksidator sama dengan gram ekivalen dari reduktor. Gram ekivalen sama dengan volume dikali normalitas. Sama juga dengan berat senyawa reduktor dibagi dengan berat ekivalen senyawa reduktor. Kita misalkan senyawanya senyawa X. Nah, dalam iodometri ini, oksidator yang digunakan adalah I2 dan reduktornya adalah Na2S2O3. Maka rumusnya dapat kita tuliskan gram ekivalen I2 sama dengan volume Na2S2O3 dikali normalitas Na2S2O3. Nah, tadi sudah kita bahas ya, I2 ini dihasilkan dari imin yang dioksidasi oleh senyawa oksidator, misalnya senyawa X. Maka gram ekivalen dari I2 akan sama dengan gram ekivalen dari senyawa X. Artinya, gram ekivalen senyawa X sama dengan volume Na2S2O3 dikali normalitas Na2S2O3. Gram ekivalen juga sama dengan berat dibagi berat ekivalen. Maka berat senyawa X dibagi berat ekivalen senyawa X sama dengan volume Na2S2O3 dikali normalitas Na2S2O3. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung kadar senyawa X dengan cara membagi berat senyawa X yang diperoleh dari rumus tersebut dengan berat zat yang ditimbang dikali 100%. Nah, bagaimana jika yang diketahui adalah mol, molaritas, dan berat molekul atau mR? Gampang, tinggal kita konversi aja ke gram ekivalen, normalitas, dan berat ekivalen. Gimana caranya? Gram ekivalen sama dengan mol dikali jumlah elektron yang dilepaskan atau ditangkap. Normalitas sama dengan molaritas dikali jumlah elektron yang dilepas atau ditangkap. Dan berat ekivalen sama dengan berat molekul dibagi jumlah elektron yang dilepas atau ditangkap. Misalnya, satu molekul I2 menangkap 2 elektron, menghasilkan 2 ion imin. Maka dalam reaksi ini, satu molekul I2 setara dengan 2 gram ekivalen I2. Karena molnya 1 dikali jumlah elektron yang ditangkapnya 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Contoh lain, satu molekul Na2S2O3 yang membentuk 2 ion S2O3 2-.
Kemudian teroksidasi menjadi setengah ion S4O62- dan melepaskan satu elektron. Nah, dalam reaksi ini, 1 mol Na2S2O3 setara dengan 1 gram ekivalen Na2S2O3. Karena molnya 1, dikali jumlah elektron yang dilepaskan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Sekarang saatnya kita bahas contoh soal yuk. Suatu laboratorium melakukan pembakuan larutan Na2S2O3 menggunakan KiO3. Diketahui MR-nya 214. Sebanyak 25 mg KiO3 dilarutkan dalam 20 ml aqua bebas CO2. Kemudian ditambahkan 5 ml larutan Ki 10% dan asam sulfat 2 normal. Larutan tersebut dititrasi dengan larutan Na2S2O3 sebanyak 7,10 ml. Hitunglah normalitas larutan Na2S2O3 yang digunakan. Bersama reaksinya sudah kita bahas tadi ya. IO3- akan menangkap 6 elektron menghasilkan I-. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa langsung fokus ke rumus. Apa saja data yang dibutuhkan untuk mendapatkan normalitas Na2S2O3? Yaitu berat senyawa KiO3, berat ekivalen senyawa KiO3, dan volume Na2S2O3. Volume Na2S2O3 diketahui 7,10 ml. Berat KiO3 yang ditimbang adalah 25 mg. Berat ekivalen KiO3 dapat kita hitung dari berat molekul dibagi dengan jumlah elektron yang ditangkap, yaitu 6 elektron. Jadi 214 dibagi 6 sama dengan 35,67. Satuannya gram per gram ekivalen atau miligram per miligram ekivalen. Karena berat yang ditimbang satuannya miligram, maka satuan berat ekivalen bisa kita pakai miligram per miligram ekivalen. Tinggal kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Berat KiO3 dibagi berat ekivalen KiO3 sama dengan volume Na2S2O3 dikali normalitas Na2S2O3. Jadi normalitas I2 yang digunakan adalah 0,0987 normal. Oke, jika teman-teman mau pelajari lebih dalam, bisa baca